melalui karya pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami? Saya kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai keterlibatan Allah di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 18, dan secara khusus kita akan mencermati pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32, serta ayatnya yang ke-50 dan 51. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat yang pertama sampai dengan ke-7 dari terjemahan baru 2. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan syair nyanyian ini kepada Tuhan, sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Jerat maut meliliti aku, dan banjir pemusnah melanda aku. Tali-tali dunia orang mati membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dari baitnya ia mendengar suaraku, teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya." Mazmur 18 ayatnya yang ke-31 dan 32. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan itu teruji. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Kemudian ayat yang ke-50 dan 51.
Sebab itu aku hendak menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunannya untuk selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Mazmur 18 kita menyaksikan sebuah pujian dan pengakuan iman yang mendalam oleh Daud, di mana ia mengungkapkan pengalaman pribadinya tentang pemeliharaan Allah dalam setiap masa-masa sukar dan berat. Mazmur ini tidak sekedar merupakan pujian atas kemenangan yang diraih, melainkan juga sebuah gambaran teologis mengenai keterlibatan Allah dalam kehidupan umatnya sejak awal sejarah manusia. Allah yang setia yang telah memberikan janji pemulihan sejak zaman Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, terus bekerja secara misterius dalam mengarahkan sejarah menuju pemenuhan janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Mazmur 18 ditulis sebagai kesaksian pribadi Daud atas pertolongan Allah yang menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Dalam setiap kalimatnya tersirat suatu keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang tidak pernah akan habis. Berbeda dengan manusia yang rapuh. Keselamatan adalah karya kasih karunia Allah yang dimulai sejak proto-evangelium atau Injil pertama, mengacu pada bagian dalam Alkitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian maksudnya, di mana segera setelah dosa Adam dan Hawa, Tuhan pertama kali berjanji untuk mengutus seorang penebus meski dosa telah merusak hubungan mereka dengannya. Kejadian 3 ayat 15. Janji ini kemudian dipenuhi secara sempurna di dalam karya penebusan Yesus Kristus yang menggenapi rencana Allah. Mazmur 18 mengajak kita untuk memahami bahwa Allah tidak pernah jauh dari umatnya, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Daud mencatat bagaimana Allah menyertai dan mempersiapkan jalan, memberikan kekuatan serta keselamatan pada saat yang tepat. Dalam segala keadaan, Allah berkuasa dan memelihara ciptaannya melalui providensi atau pemeliharaannya yang sempurna. Walaupun manusia mengalami penderitaan dan keputusasaan, kasih setia Allah tetap atas manusia yang percaya kepadanya, mengingatkan bahwa penderitaan tersebut bukanlah karena Allah mengabaikan, melainkan bagian dari proses pembentukan iman menuju kemuliaan keselamatan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janji Allah kepada Adam dan Hawa merupakan dasar bagi keseluruhan narasi Alkitab. Meskipun dosa telah memasuki dunia dan mengakibatkan keretakan hubungan antara manusia dan penciptanya, Allah tetap berjanji untuk menyediakan jalan keluar dari belenggu dosa. Dalam Mazmur 18, kita melihat refleksi nyata dari janji tersebut. Allah hadir untuk menyelamatkan, memberikan kekuatan, dan memulihkan umatnya. Rencana keselamatan Allah tidak terputus oleh waktu, dan akhirnya menemukan puncaknya dalam karya penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman seseorang sering kali diuji dan diperkuat melalui penderitaan dan masa sukar. Dalam Mazmur 18, Daud tidak hanya mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan Allah, tetapi juga mengakui kelemahannya sebagai manusia yang memerlukan pertolongan ilahi. Kita diingatkan bahwa Allah senantiasa hadir, memberikan kekuatan untuk bertahan, dan mengarahkan jalan kita menuju keselamatan. Penderitaan tersebut, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mendalam, yang membentuk karakter dan iman kita, menyadarkan kita akan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Mazmur 18 mengundang setiap orang percaya untuk merenungkan keterlibatan Allah dalam kehidupan pribadi mereka dan juga kehidupan pribadi setiap kita. Dalam menghadapi tantangan, kita diajak untuk mengingat bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan sejak semula, dan janji itu tetap teguh meskipun waktu terus berjalan. Setiap kesulitan yang dialami adalah kesempatan untuk mengalami kekuatan dan kasih karunia Allah secara nyata. Dengan demikian, setiap kita diingatkan kembali untuk tidak menyerah di tengah-tengah kesulitan,
melainkan terus percaya bahwa dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap tarikan nafas kita, Allah berkuasa memimpin dan melindungi umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui Mazmur 18, kita belajar bahwa sejarah keselamatan adalah narasi yang konsisten, di mana Allah yang setia melaksanakan janji-janjinya. Mazmur 18 menjadi cermin dari janji Allah yang tidak lekang oleh waktu. Dari zaman Adam dan Hawa hingga kedatangan Yesus Kristus, Allah senantiasa bergerak di tengah-tengah umat-Nya. Refleksi ini memberikan suatu pengharapan kekal bagi setiap orang percaya, karena janji keselamatan adalah janji yang pasti dan tidak tergantung pada keadaan dunia yang fana. Harapan ini mendorong kita untuk terus memelihara iman, mengetahui bahwa di balik setiap badai dan penderitaan, terdapat tangan Allah yang senantiasa menuntun kita kepada terang keselamatan. Kita juga dipanggil untuk menyadari kebenaran bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup yang terjadi tanpa izin dan rencana Allah. Setiap detik penderitaan dan kemenangan adalah saksi dari kehadirannya yang setia, yang mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekedar perjalanan fana, melainkan bagian dari narasi besar keselamatan. Dengan pengertian yang mendalam ini, semangat dan keyakinan dalam menjalani hidup akan semakin kuat. Karena kita tahu bahwa setiap air mata, setiap duka, dan setiap perjuangan pada akhirnya akan digantikan oleh sukacita keselamatan yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Mazmur 18 bukan hanya sebuah pujian historis, melainkan juga sebuah undangan kepada setiap orang percaya agar selalu menyandarkan hidup pada janji Allah. Dengan mengingat karya penebusan yang telah disiapkan sejak awal, kita dapat hidup dalam kebebasan dari belenggu dosa dan pengharapan yang hidup menantikan kedatangan Kristus yang membawa pemulihan sempurna bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini dalam Mazmur 18, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan terlibat dalam setiap babak kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan, berkat, dan segala sesuatunya bagi kami. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan, dan hikmat kami dibukakan akan Engkau, sehingga kami lebih menyadari penyertaan dan keterlibatan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga dapat menjalani hidup kami dengan cara yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Kini kami kembali memohonkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.